Dunia yang kita tempati ini pasti akan berakhir nantinya. Begitu juga waktu yang telah berjalan lama ini sejak dunia diciptakan. Prediksi tersebut pun sudah dibahas dalam berbagai keyakinan terutama Islam sendiri. Berbicara mengenai Islam, tentu ada banyak misteri yang sulit untuk dipecahkan. Banyak sekali misteri yang belum diketahui sepenuhnya. Apapun istilahnya, terminologi mitologi mungkin dirasakan kurang tepat. Namun dalam agama Islam, ketika mitologi itu bersinggungan dengan masalah akidah, dan keberadaannya diceritakan oleh kitab dan hadis, dia harus diyakini sebagai bentuk keimanan. Berikut ini makhluk-makhluk mitologi yang dikenal dalam Islam. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi, untuk mendukung channel ini agar tetap menyiarkan syiar Islam. 1. Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj dideskripsikan seperti manusia yang memiliki kemampuan fisik yang sangat kuat dan sangat rakus. Tahukah Anda, ternyata Ya'juj Ma'juj telah ada sejak masa Raja Iskandar Zulkarnain. Namun mereka terhalang oleh sebuah tembok logam cor besar yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Ya'juj Ma'juj berada di belakang pegunungan Kaukasus. Memang ada yang berpendapat bahwa pegunungan inilah yang merupakan benteng yang dimaksud. Deretan pegunungan ini memanjang tanpa celah dari Laut Hitam hingga Laut Kaspia sepanjang lebih dari 1.200 km. Ada yang menyebutnya sebagai bentuk manusia, makhluk berbentuk raksasa, suatu bangsa atau negeri. Ya'juj dan Ma'juj juga muncul dalam banyak mitos dan cerita rakyat di banyak negara. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa yang sangat banyak jumlahnya. Ibnu Katsir menerangkan, Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Adam alaihissalam. Silsilah mereka dikatakan berasal dari keturunan Yafits bin Nuh alaihissalam. Walaupun mereka dari jenis manusia keturunan Adam, namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia biasa. Ciri utama mereka adalah perusak dan jumlah mereka yang sangat besar sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan air bah yang mengalir. Mereka tidak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata kecil, sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya seakan-akan wajahnya seperti perisai. Sementara, hadis yang diriwayatkan oleh An-Nuwas mengungkapkan, ketika mendekati hari kiamat, Allah Ta'ala akan mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj dari tempat persembunyiannya. Mereka segera turun dengan cepat dari bukit-bukit yang tinggi. Selanjutnya, gerombolan atau barisan pertama dari mereka melewati Danau Tabariyah di Palestina, kemudian meminum semua air dalam danau tersebut hingga tidak tersisa. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. 2. Burung Anka. Anka adalah seekor burung besar misterius dalam mitologi Islam. Burung itu disebutkan namanya dalam buku karya Zakaria Al-Qazwini yang menceritakan tentang makhluk-makhluk ajaib dan hal-hal aneh yang ada. Burung raksasa ini pernah dikisahkan oleh Al-Kisai, bahwa burung tersebut pernah ada pada zaman Nabi Hanzalah dengan umatnya yang disebut Ashabul Arras. Nabi Hanzalah berdoa kepada Allah Ta'ala agar mematikan dan memutuskan keturunan burung Anka. Beliau kemudian berhasil membunuh dan memusnahkan makhluk ini. Burung Anka juga sering diidentikan dengan burung simurg dari Persia atau Phoenix dari Mesir kuno. Menurut manuskrip kuno berupa teks Arab kuno dari Timur Tengah, legenda burung kolosal ini dikisahkan memiliki tubuh sangat besar. Anka sanggup membawa seekor gajah dengan cakarnya yang tajam. Sumber-sumber kuno ini menjelaskan bahwa burung Anka pernah dipercaya sebagai makhluk mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Al-Kisai mengisahkan bahwa burung ini tinggal di sebuah gunung tinggi yang bernama Gunung Falaj. Apabila burung itu terbang, maka ia sanggup menutup matahari seperti awan.
Tubuhnya dipenuhi bulu seperti burung, lehernya seperti leher unta, memiliki 4 sayap, 2 panjang serta 2 lagi ukurannya lebih pendek. 3. Burak. Burak berarti cahaya atau kilat, adalah sesosok makhluk tunggangan atau kendaraan yang membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa Isra Miraj. Perjalanan dengan mengendarai burak itu, menempuh rute dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, dilanjutkan perjalanan menembus 7 lapis langit menuju Sidratul Muntaha yang ditempuh hanya dalam 1 malam. Makhluk ini diciptakan Allah Ta'ala terbuat dari cahaya dan memiliki kecepatan bergerak melebihi kecepatan cahaya. Dari Anas Ibnu Malik, bahwa Rasulullah pernah bersabda seperti berikut, "Didatangkan kepadaku burak, yaitu seekor hewan yang berwarna putih. Tubuhnya lebih tinggi dari keledai, tetapi lebih rendah dari begal. Ia meletakkan kedua kaki depannya di ufuk batas jangkauan penglihatannya. Aku menaikinya dan Jibril membawaku berjalan hingga sampailah aku di Baitul Muqaddas. Lalu aku menambatkan hewan itu di lingkaran tempat para nabi biasa menambatkan hewan tunggangannya. Aku memasuki masjid dan melakukan sholat 2 rakaat di dalamnya. Sesudah itu aku keluar. Dahulu burak itu merupakan tunggangan para nabi sebelumku. Keistimewaan burak ialah sekali langkah dapat menempuh jarak sejauh mata memandang." Sebenarnya, burak itu adalah istilah yang dipakai dalam Al-Quran dengan arti kilat, sebagaimana yang termuat pada ayat Al-Baqarah ayat 19 dan 20, juga surah Ar-Ra'd atau guruh dengan istilah aslinya, barku. Empat. Harisi. Makhluk mitologi selanjutnya adalah Harisi, yaitu makhluk yang berbentuk kalajengking yang sangat besar. Saking besarnya kepala dari makhluk ini berada di langit ketujuh dan ekornya berada di dasar bumi paling dalam. Makhluk ini akan muncul pada hari kiamat. Harisi akan mencari 5 golongan manusia. Suatu ketika, malaikat Jibril bertanya pada Harisi, "Apa yang engkau kehendaki wahai Harisi?" Kemudian Harisi pun menjawab, "Aku menginginkan 5 golongan manusia, yaitu, golongan orang yang suka meninggalkan sholat, golongan orang peminum khamr, golongan orang yang suka memakan riba, golongan orang yang suka membicarakan masalah dunia di dalam masjid, dan golongan orang yang tidak mau membayar zakat." Lima. Dabat al-Ard. Dabat al-Ard adalah sebuah frasa yang berarti binatang buas yang muncul dari perut bumi. Dalam Islam binatang ini menjadi salah satu tanda sebelum datangnya hari kiamat. Binatang ini akan keluar di kota Mekah dekat Gunung Safa. Setelah terjadi peristiwa terbitnya matahari dari barat, ia akan berbicara dengan kata-kata yang jelas dan difahami semua manusia. Dabat al-Ard ini akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Ibnu Jurai mengatakan bahwa Ibnu Zubair menjabarkan bentuk tubuh Dabatul Ard, kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan dan kakinya seperti kaki unta, di antara sepasang persendiannya sejarak 12 ukuran garis lurus. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, "Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami." Surat An-Naml, ayat 82. Wallahu alam, bishawab.